Oke, nah untuk bab 1 ya. Bab 1 sebentar ada telepon. Tar. Oke, ulangi lagi, saya share screen lagi. Muncul kan ya, ada ya? Ada, oke ya. Nah, di bab 1 itu isinya yang pertama 1.1 adalah latar belakang. Oke, sama tuh ya dengan yang di-share oleh kelompoknya Bu Yuli, latar belakang. Nah, di latar belakang ini isinya adalah apa kira-kira? Di sini. Halo? Mungkin ada yang udah ngerjain? Hah? Nah, latar belakang itu intinya kita ngejelasin kenapa mesti melakukan studio 2 di kecamatan yang kalian kaji gitu. Ya, latar belakang tuh. Jadi nih ya, kayak ini nih. Ini di awal kan waktu apa namanya studio 1 mungkin yang di bimbing saya pernah sampaikan kalau latar belakang itu di bagian awal kan kita ngejelasin dulu mengenai fenomena umum ya. Fenomena umum. Nah, baru nanti di paragraf akhir kita ngebahas mengenai fenomena khususnya gitu ya. Nah, misalkan kayak gini. Karena ini kita adalah proposal, namanya proposal tuh kan ibaratnya kayak apa? Uh, dia adalah dokumen persiapan sebelum kita melaksanakan sebuah kajian gitu kan. Isinya itu adalah latar belakang pelaksanaan kegiatan gitu ya, kemudian teori yang terkaitnya apa, metodologi yang mau kita pakai apa, sama nanti rencana-rencana berkaitan dengan jadwal maupun biaya gitu kan. Nah, di latar belakang berarti kita ngebahas sebetulnya kita teh di studio 2 itu mau ngapain gitu ya. Kenapa sih perlu sampai kita melakukan survei dan kompilasi data untuk kecamatan Jatibarang, Kecamatan Loh Bener, Kecamatan Arahan gitu ya. Jadi tergantung nanti masing-masing kelompok. Awal nih di paragraf awal itu kita ngebahas dulu fenomena umum gitu ya. Jadi mungkin kita ngebahas dulu tentang apa sih perencanaan gitu ya. Baru masuk ke ayat. Karena kita kan Unisba kan selalu pakai ayat ya. Jadi kita masukin ayat. Nah, ayat Al-Qur'an ini boleh kalian pakai ini Al-Hasr 18 kan kalau ini mungkin ayat wajib untuk perencanaan ya. Kalau Al-Hasr 18 tuh secara umum ya yang namanya perencanaan itu ada di ayat ini. Cuman kalian kalau mau ayat lain tapi yang terkait dengan kegiatan studio 2 geospasial ya pakai ayat itu. Nah, kemudian ayatnya diterjemahkan gitu ya, maknanya tuh apa sih si Quran surat ini? Nyambungnya dengan studio 2 geospasial itu apa? Gitu ya. Nah, baru dari setelah menjelaskan ayat Al-Qur'annya, kemudian masuk tuh kegiatannya gitu ya, bahwa kegiatan yang akan kalian lakukan adalah studio 2 geospasial. Apa itu studio 2 geospasial? Bla 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 gitu ya. Kegiatan studi lapangan yang tujuannya apa, kegiatannya apa saja. Nah, itu disampaikan dalam satu paragraf. Baru setelah itu menjelaskan studio 2, baru kalian jelaskan studio 2-nya di mana. Nah, tapi nggak langsung masuk ke kecamatan, tapi jelasin dulu kabupatennya. Gitu ya. Makanya kalau alur latar belakang tadi fenomena umum ke fenomena khusus. Jadi yang umum di awal-awal, baru nanti makin ke akhir
paragraf latar belakang itu langsung masuk ke fenomena khususnya, langsung masuk ke kecamatan. Nah, ini dia ngebahas dulu kabupatennya dulu. Jadi dari ngejelasin Studio 2 geospasial itu apa, baru nih masuk ke paragraf yang menjelaskan lokasi makro studinya, yaitu Kabupaten Indramayu tuh kalian jelasin. Kabupaten Indramayu tuh secara administrasi di mana ya, ada berapa kecamatan, ada berapa kelurahan, ada berapa desa, kemudian dari letak geografisnya gimana, gitu ya. Terus penjelasan lain nih, contohnya misalkan, oh kabupatennya dia letaknya strategis, bla 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 gitu ya. Nah baru setelah ngejelasin kabupatennya, masuk deh ke penjelasan mengenai kecamatannya. Gitu ya, kalian jelaskan isu fenomena awal mengenai kecamatan yang kalian kaji. Kalau misalkan Jatibarang kalian udah ini belum udah cari tahu gitu dari Google kira-kira isu fenomena potensi masalah di sana apa? Yang Jatibarang. Mm-mm. Mm-mm. Balongan ya. Mm-mm. 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 Ya, nah berarti itu udah jelasin di sini. Tapi kita nyebutnya bukan potensi masalah ya. Kalau potensi masalah itu kan nanti keluaran dari studio 2 pada saat akhir studio 2 ke studio 3 itu kan kalian akan merumuskan potensi masalah tiap aspek dari hasil analisis. Nah, tapi di sini di latar belakang ini kita nyebutnya isu fenomena gitu ya. Jadi baru baru gambaran awal yang kalian dapatkan sebelum analisis gitu. Jadi isu fenomena potensi masalah. Nah, jadi dijelasin di sini di paragraf yang menjelaskan tentang kecamatan. Kenapa sih kita tuh mau studio 2 di Kecamatan Jatibarang? Oh, ternyata kalau dilihat gitu ya karakteristik si Jatibarang ini dia adalah karakteristik kecamatan yang perkotaan gitu ya dengan karakteristik perekonomiannya misalkan didominasi oleh kegiatan perdagangan jasa yang menonjol gitu ya, tapi masih terdapat beberapa lahan yang pertanian agraris, kemudian nah ada isu fenomena juga kalau yang Jatibarang itu saya lihat di dokumen daya dukung dan daya tampung Kabupaten Indramayu, coba nanti atau udah dapat belum Ferdian? Ferdian udah dapet ini enggak? Belum apa namanya tuh dokumen daya dukung daya tampung Kabupaten Indramayu. Hah? Nah, saya apa namanya itu? Saya searching di Google tuh ada gitu ya keluar si dokumen tentang daya dukung dan daya tampung. Waktu saya baca sekilas, karena saya juga belum detail ya mencari tahu mengenai 3 kecamatan yang kalian kaji ini. Jadi saya baru sekilas aja. Yang Jatibarang ini tuh di daya dukung apa daya tampung ya, itu tuh udah defisit. Nah itu jadi bisa jadi isu fenomena juga tuh, Dian. Ya, bahwa dia karakteristik perkotaan yang ternyata sudah ada di batas daya dukung dan daya tampungnya, gitu. Nah, itu bisa jadi isu fenomena yang dimasukkan di dalam latar belakang, gitu. Nanti dicantumkan misalkan sumbernya dari dokumen daya dukung daya tampung Kabupaten Indramayu tahun berapa, gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya isu fenomena tersebut, diperlukan adanya kegiatan studio 2 geospasial, kan gitu ya bahasanya kalau latar belakang. Ya, jadi nanti setelah kalian ngejelasin di bagian paragraf-paragraf akhir itu mengenai isu fenomena kecamatannya, nah baru di sini ditambahkan, nah ini kurang 1 paragraf, di sini harus ada penutup latar belakang di sini. Penutup latar belakang itu bahasanya kayak tadi, gitu ya, misalkan berdasarkan isu fenomena pada kecamatan tersebut, maka perlu adanya studio 2 geospasial gitu ya yang akan menghimpun data informasi mengenai berbagai aspek
perencanaan dan melanjutkannya ke dalam analisis perencanaan sehingga dapat menjadi masukan untuk penyusunan rencana pengembangan wilayah Kecamatan Jatibarang atau Kecamatan Loh Bener atau Kecamatan Arahan. Gitu. Ya, itu di bagian latar belakang. Jadi silahkan nanti masing-masing kelompok berarti ya mulai mencari kira-kira karakteristik atau isu fenomena kecamatannya itu seperti apa gitu ya sebelum kalian survei detail, tapi kalian udah punya gambaran. Oh, ternyata kecamatan yang saya akan analisis ini atau akan saya survei itu ternyata punya problem banjir gitu ya, atau misalkan punya problem apa namanya ya tadi padat gitu ya, kepadatan yang tinggi, atau misalkan oh ada potensi ternyata punya pertanian palawija yang luas gitu ya. Nah, itu semua mulai kalian cari di sekunder dari literatur internet dulu, atau misalkan dari dokumen yang bisa di-download di BPS atau di mana, buat merumuskan ini di paragraf yang tentang kecamatannya. Gitu ya. Nah, kebetulan ya tadi saya baru cek yang Jatibarang, yang Loh Bener sama Arahan ini agak susah ya nyarinya. Cuma nanti saya juga sambil nyari, sambil kalian nyusun proposal, saya sambil nyari-nyari juga ini untuk Loh Bener dan Arahan ini, karakteristik dan isu fenomenanya apa. Gitu ya. Jadi nanti pas bimbingan proposal, saya sambil melengkapi juga. Gitu. Nah, ini latar belakang. Bisa dipahami yang latar belakang? Kebayang? Oke, dicoba dulu ya dikerjakan. Kemudian di bab 2, 1.2. 1.2 itu adalah maksud dan tujuan. Mana tadi teh? Nah, kalau di yang Ferdian share itu hanya tujuan ya. Hanya tujuan. Kalau mau ditambahkan maksud ya nggak apa-apa, jadinya gini nanti, maksud dan tujuan. Gitu ya, jadi maksudnya apa? Nah, kebetulan kalau yang Maleber waktu yang tahun berapa nih, memang dia nyusun buku profil, cuman kan kalian nggak bikin buku profil ya, jadi ini jangan diikuti karena beda. Tapi intinya maksudnya adalah kan ini, untuk bahan masukan dalam mengidentifikasi potensi masalah pengembangan wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah kecamatan mana yang akan di masa yang akan datang. Nah, tujuannya adalah ya mengidentifikasi karakteristik wilayah kecamatan, melakukan kompilasi dan menganalisis aspek-aspek yang terkait atau yang akan dianalisis di studio 2. Penyusunan profil ini enggak. Ya, ini maksud dan tujuan. Kemudian ruang lingkup. Ini ruang lingkup MW itu apa, Ferdian? Materi wilayah bukan maksudnya. Ya. Oke, ya. Jadi gini, di ruang lingkup 1.3 itu ruang lingkup. Nanti 131 ruang lingkup wilayah. Nah, ruang lingkup wilayah dibagi dua. Ada ruang lingkup makro sama ada ruang lingkup mikro. Berarti kalau makro nih apa yang dijelasin? Iya, Kabupaten Indramayunya kalian jelaskan. Batasnya secara administrasi gimana, secara geografis itu juga gimana ya, nih batasnya segala macam. Nanti dimasukkan peta, ini ada peta nanti, peta administrasi Kabupaten Indramayu kalau kalian. Ya, ini di sini ada peta. Kemudian ada peta, di bawah deh, di sini. Nah, kalau udah jelasin ya tentang kabupaten, baru masuk ke ruang lingkup mikro. Nah, di ruang lingkup mikro ini dijelasin kecamatannya, ya, secara administrasi dan secara geografisnya gimana. Nanti dimasukkan, ada dua peta nih, peta orientasi kecamatan, misalnya Kecamatan Loh Bener terhadap Kabupaten Indramayu, sama ada nanti peta administrasi kecamatan.
Paham nggak yang dimaksud peta orientasi itu kayak gimana? Kayak indeks peta tapi dalam ukuran yang besar. Ya, jadi buat nunjukin loh bener tuh ada di mana kalau di apa di kabupaten gitu ya, di peta kabupaten loh bener nih sebelah mananya Kabupaten Indramayu biar kelihatan. Jadi biar tahu posisinya karena kan nggak semua orang paham Indramayu kayak saya juga belum kebayang kalau saya nggak ngeliat peta tuh loh bener belah mana gitu ya. Terus Jatibarang belah mana, arahan belah mana. Kalau ada peta orientasi kan memudahkan orang lain untuk memahami oh posisinya dia di situ gitu ya. Ada di barat, di timur, atau di tengah, atau misalkan dia deket sama pesisir, kan kebayang kalau ada peta orientasi. Nah, baru masuk ke peta administrasi kecamatannya. Nah, itu ada di sini, di subbab yang ruang lingkup mikro. Nah, baru dari ruang lingkup mikro, ini sambil pada dinyatet kan ya. Kemudian dari ruang lingkup wilayah, itu adalah ruang lingkup materi. Intinya adalah ngejelasin materi apa aja sih yang dibahas di dalam studio 2. Nah, kayak gini contohnya. Ini mungkin nyebutnya aspek ya, aspek. Ini indikator atau kriteria. Nah, dari mulai kan fisik ya, kalian menghimpun data fisik. Apa aja tuh fisik? Ya, variabel yang terkaitnya atau indikator atau variabel aja deh. Indikator mah udah terukur. Nah, variabel demografi kependudukan apa aja ya didetailkan. Sosial budaya apa, perekonomian apa, sarpras apa, ini belum. Kelembagaan apa, keuangan apa, kebijakan apa. Nah, jadi batasan materi ini kan ruang lingkup materi ya. Batasan materi yang akan dibahas pada Studio 2 Geospasial adalah ya aspek-aspek ini. Gitu. Nah, bisa dibuat dalam tabel seperti ini atau berupa pointer. Lah, kok ini ada di sini ya? Ini salah nih. Ini harusnya di ruang lingkup mikro. Nah, harusnya di sini. Gitu. Nah, bisa dalam bentuk pointer. Misalkan gini, terdapat 9 aspek yang menjadi lingkup materi dalam studi kali ini, yaitu 1. Aspek fisik dan lingkungan. Ya, nah ini terus dijelaskan. Aspek fisik dan lingkungan berkaitan dengan apa aja tuh, sebutin. Gitu. Kemudian yang kedua, aspek sosial budaya dan kependudukan. Nah, aspek ini atau aspek sosial bla 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 berkaitan dengan apalagi sebutin gitu ya. Terus semua sampai ada berapa aspek lah itu yang menjadi bahasan di Studio 2 Geospasial. Ya, tapi kalau menurut saya sih di ruang lingkup materi dibuatnya pointer gini aja, bukan tabel. Ya, jadi berupa pointer kayak gini. Itu ruang lingkup materi. Bisa dipahami? Halo. Bisa Bu. Nah, itu 1,3 ya, 1,3. Kemudian 1,4. 1,4 sistematika mah gampang lah gini ya tuh. Bab 1 tuh ngejelasin apa, bab 2 ngejelasin apa, bab 3 ngejelasin apa, bab 4 ngejelasin apa. Ingat tekpres ya, jadi harus tetap rapih kalau kayak gini tuh, kalau sistematika pembahasan biasanya gini, loading. Biasanya kan gini, bab 1 ini, nah gini, nanti jelasin ininya, di sini, ini di sini gitu. Nanti bab 2, ini gini. Nah, ini gini, ini gini, ini gini. Nah, gitu ya bikinnya rapi. Tekpres juga harus kemarin udah dibelajari di Studio 1, jangan sampai nggak kebawa ke Studio 2. Nah, itu bab 1 ya. Jadi ada 4 subbab.
Latar belakang, maksud tujuan, ruang lingkup, dan sistematika pembahasan. Terus bab 2 adalah, oh ini mah nggak ada itunya ya di WA, nggak ada judul babnya. Nah, bab 2 itu judulnya ini, tinjauan pustaka. Jadi berkaitan dengan teori-teori yang digunakan di studio 2.1 proses. Oke, jelasin tentang proses perencanaan itu apa aja yang udah dipelajari di mata kuliah proses. Ya kan ada yang teorinya Friedman yang input, proses, output misalkan gitu. Nah, posisi studio 2 tuh ada di mana? Berarti di input dan proses. Ya, nah itu kalian bisa masukkan itu. Kemudian di 2.2-nya teori mengenai perencanaan tata ruang. Oke, boleh. Ya, dari mulai perencanaan yang makro sampai dengan perencanaan yang mikro. Kemudian teori mengenai karakteristik wilayah, boleh. Nah, tapi ya kayak gini nih. Ini nanggung kan nih, judul subbab 2.3. Tapi isinya cuma satu baris, satu kalimat. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Yang namanya paragraf itu minimal berapa? Berapa kalimat? Minimal 3 kalimat kan? Terdiri dari satu kalimat utama dan 2 kalimat penjelas. Nah, jadi kalau bikin subbab isinya cuma satu kalimat, jangan lah. Ini bukan paragraf nih, yang ini. Makanya ini saya bilang tadi ini bukan proposal yang fix ya. Ini proposal yang entah yang keberapa gitu, yang asistensi keberapa, jadi masih banyak koreksi sebetulnya, cuman nggak apa-apa buat gambaran dikit aja ke kaliannya. Ya, jadi nanti kalau bikin subbab, ngisi paragraf, satu paragraf minimal 3 kalimat, terdiri dari satu kalimat utama dan 2 kalimat penjelas. Kemudian, masukkan teori lain yang menurut kalian, terkait dengan Studio 2 geospasial, misalkan ada teori mengenai ini hierarki perencanaan, boleh gitu ya, dari mulai RT, RWN sampai dengan RTBL, terus perencanaan apa, kompilasi data, perencanaan perdesaan. Nah, pokoknya yang terkait, coba aja dulu kalian masukkan, nanti saya cek. Nah, itu bab 2. Ya, relatif mudah lah untuk bab 2 mah, pokoknya masukin teori yang terkait dengan Studio 2 geospasial. Nah, kemudian bab 3. Nah, ini bab 3 nih yang penting banget nih, karena akan jadi dasar kalian melaksanakan survei gitu ya, dan melaksanakan proses analisisnya. Di dalam bab 3 itu judulnya metodologi. Ini nggak perlu pakai studio. Jadi bab 3 judulnya metodologi. 3.1 adalah kerangka pemikiran. Ya, kerangka pemikirannya. Nah, di sini fenomenanya apa gitu ya, fenomena yang berkaitan dengan kecamatan kalian masing-masing. Ya, terus isu satunya apa, isu duanya apa, isu tiganya apa. Kalau ada isu pertama, misalkan tadi banjir, ya kecamatan Loh Bener, misalkan merupakan kecamatan yang sering terjadi banjir, misalkan gitu. Terus isu keduanya, kecamatan Loh Bener memiliki potensi di bidang perikanan, misalkan gitu. Terus isu ketiganya lagi adalah misalnya tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, misalnya gitu. Jadi isu itu bisa, namanya isu ya, bisa potensi, bisa masalah. Gitu. Jadi dua-duanya tuh dijabarkan, didetailkan di sini. Ya, isu-isu yang kalian dapat dari survei pendahuluan melalui internet. Nah, baru dari isu itu keluarlah rumusan masalah. Rumusannya apa? Ya, bagaimana arah pengembangan wilayah kecamatan yang sesuai dengan karakteristik
wilayahnya gitu kan. Nah, tujuannya apa? Tujuan ini nanti dikaitkan sama yang di bab 1. Harus nyambung. Nah, baru pengumpulan datanya apa? Berarti primer dan sekunder. Yang primer itu nanti metodenya apa, yang sekunder metodenya apa. Nah, terus aspek yang dianalisisnya apa, yang dikompilasi apa gitu ya, baru di praanalisis, baru ke rumusan potensi masalah. Nah, ini profil enggak ya? Ini mah beda-beda sama yang sekarang. Jadi nggak sampai dengan profil. Ini nggak perlu profil, ini tutup aja. Nah, gitu. Ya, jadi bikin kerangka berpikir seperti ini. Baru di 3.2 itu adalah, nah kalau di mana tuh, di yang di WA tuh ya, yang di grup, kan bab 32-nya metode pengumpulan data ya. Nah, harusnya sebelum metode pengumpulan data, ada metode pendekatannya dulu. Ya, jadi dicatat 3.2 itu metode pendekatan. Bukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data nanti di 3.3. Nah, metode pendekatan itu adalah pendekatan yang digunakan untuk studio 2, pendekatan penelitiannya itu bentuknya kayak gimana. Nah, ini juga udah kalian pelajarin di proses nih. Jadi kita bisa bicara dari sini ya, pendekatan yang sifatnya bottom up atau top down, ya kan? Kalau bottom up itu kan pendekatan yang sifatnya itu datangnya dari bawah ke atas gitu kan, dari apa namanya tuh, dari pelibatan masyarakat, itu ya, baru ke pemerintah gitu kan. Kalau yang top down itu yang dari pemerintah ke bawah gitu ya, ke masyarakat lah, atau misalkan ke apa namanya tuh, struktur aparat kepemerintahan di bawah pemerintah pusat lah gitu. Nah, pendekatan kita mau berdasarkan pendekatan ini, bottom up atau top down, atau pendekatan dengan ini, dengan, bentar ya. Gitu ya, atau ada pendekatan dalam penelitian yang disebut dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Misalkan kita mau bicaranya dari sisi itu juga bisa. Ya, atau pendekatan mix method. Jadi dia campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Kan kalau dilihat data kalian tuh banyaknya data angka, tapi ada juga data yang sifatnya deskriptif kan. Terus dalam analisisnya memang banyaknya data analisisnya analisis yang berupa perhitungan dan segala macam, tapi ada juga analisis yang sifatnya deskriptif juga, kayak analisis sosial budaya kan itu deskriptif ya, uraian bukan angka kan. Nah, jadi kalian bisa bicara, oh pendekatannya adalah di studio 2 ini mix method ini. Plus pendekatan empiris, karena kalian ada berdasarkan fakta di lapangan. Nah, jadi pendekatannya ini. Nah, ini diuraikan sama kalian di sini, di metode pendekatan. Oh, pendekatan yang dilakukan dalam studio 2 adalah menggunakan pendekatan campuran gitu ya, antara kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, merupakan pendekatan yang sifatnya empiris, berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Gitu. Nah, itu kalian cari teorinya. Buat nambahin, kan nggak mungkin hanya 2 kalimat kan, harus nambahin jadi beberapa paragraf. Nah, maka perlu cari teori mengenai ini, ya. Itu banyak gitu ya, jurnal-jurnal tentang ini tentang pendekatan mix method, tentang pendekatan empiris yang bisa kalian masukkan ke sini, ke metode pendekatan. Gitu ya. Nah, baru masuk ke metode pengumpulan data. Di metode pengumpulan data, nah ini ngejelasin mengenai teknik-teknik teknik survei yang akan kalian lakukan. Dari mulai metode pengumpulan data sekunder itu apa pengertiannya, ya. Terus metode pengumpulan primer teh apa pengertiannya. Terus di sini dijelasin, jadi kurang lebih susunannya gini. Jelaskan pengertian metode pengumpulan datanya, terus jenis-jenis
teknik pengumpulan data. Kalau sekunder apa aja teknik pengumpulan datanya? Studi literatur, baik ini berupa buku gitu ya atau elektronik ya kayak dari internet, itu kan disebutnya studi literatur. Nah, jelaskan tuh jenis-jenisnya apa. Udah gitu, jelaskan instrumen survei yang digunakan. Setelah itu menjelaskan orangnya atau siapa yang akan disurvei. Jadi kalau kita bicaranya misal ya di sini contohnya kita bicara mengenai survei instansional. Nah, siapa berarti ini yang disurvei? Berarti sebutkan instansinya atau dinas-dinas terkait. Nah, misalkan ini nih, survei instansional, kan jelasin pengertiannya. Survei instansional adalah bla 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 bla. Gitu ya. Untuk instrumen survei yang digunakan pada survei instansional adalah berupa misalnya checklist data. Gitu ya. Adapun instansi yang akan disurvei meliputi, nah sebutin satu, dinas apa gitu ya, terus ada lagi dinas apa lagi, udah gitu nanti kantor kecamatan Jatibarang misalnya gitu, terus misalkan kantor desa gitu ya. Ini sebutin pokoknya yang memang bakal kalian survei. Kalau ada Bapeda ya sebutin Bapeda. Nah, terus salah. Nah, itu yang survei instansional. Nanti yang studi literatur juga sama nih, formatnya bentuknya kurang lebih kayak gini juga sama. Tapi nyebutinnya berarti nyebutin apa nih? Kan kalau ini mah nyebutin instansi, kalau studi literatur nyebutin literatur yang digunakan. Misalnya buku apa gitu ya. Terus misalkan jurnal tentang apa atau enggak www apa gitu yang kalian apa tuh namanya yang kalian kutip lah ya dari internet. Nah, itu studi literatur. Nanti susunannya kurang lebih yang gini lah, pokoknya tiap bahasan mengenai metode surveinya, ada pengertiannya, ada jenisnya, ada instrumen surveinya, dan siapa yang akan dirinya. Untuk metode primer juga sama kayak gini. Ya, untuk primer juga sama kayak gini. Jadi, nih, misalkan nih, ngejelasin kayak ini instrumen ya. Nah, sebelum ke instrumen tuh harusnya kan jelasinnya gini dulu. Data primer adalah data utama yang paling pokok bla bla dengan peneliti bahwa metode pengumpulan melibatkan kontak komunikasi dengan peneliti dan informan. Hanya adapun teknik dalam pengumpulan data primer adalah satu, observasi. Apa itu observasi kan gitu, dijelasin. Observasi adalah bla 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 bla. Nah, terus instrumen survei yang digunakan dalam observasi meliputi apa aja kalau instrumen survei untuk observasi? Apa? Observasi instrumennya atau alat surveinya apa? Halo. Apa ini?
lembar observasi. Terus apa lagi? Kalau kita observasi lapangan itu apa yang kita bawa? Checklist data, Bu. Checklist data, boleh di awal. Checklist data. Lembar observasi itu apa lagi? Bawa apa? Peta, kerja, kan? Dan sebagainya, disebutin pokoknya yang terkait. Nah, sebelum instrumen, jelasin dulu data yang diambil menggunakan teknik observasi adalah, nah data apa aja? Misalkan data penggunaan lahan, nah terus data apa. Nah enaknya itu mengisi ini, itu kalau kalian udah beres bikin checklist panduan. Kalau udah bikin checklist panduan kan nanti kelihatan ya di si tabelnya mana yang data diobservasi, mana yang data dari pemerintah, mana yang data wawancara, mana yang data kuesioner, tinggal kalian pilih, kalian masukin ke sini gitu kan pada saat ngomong observasi. Ya udah kita cari tuh di checklist panduan yang observasi itu apa aja, sebutin di sininya. Gitu kan. Nah, baru bicara mengenai instrumennya apa dan kalau ini observasi ada ininya nggak? Siapa yang akan disurveinya nggak kalau observasi? Enggak kan ya, karena yang diobservasi adalah yang ini kan, yang tadi yang data ini, data itu kan wilayahnya. Jadi nggak nyebutin siapa yang akan disurveinya. Ya, beda kalau pas kita bicara mengenai kuesioner atau misalkan wawancara. Ya, ini wawancara. Yang ketiga, kuesioner. Wawancara adalah bla bla bla. Data yang diambil dengan teknik wawancara adalah apa aja, sebutin. Ya, nah instrumennya, instrumen yang digunakan adalah apa kalau wawancara? Form wawancara gitu ya. Adapun pihak yang diwawancarai adalah, nah siapa nih? Masyarakat misalkan ya, atau dinas, atau ini pelaku usaha kalau ekonomi mah. Dan sebagainya nanti disesuaikan dengan checklist panduan yang udah kalian buat. Kuesioner sama gitu juga formatnya kayak gini. Ya, jadi pokoknya ini nih jadi patokan tuh ini nih. Nah, ini. Ini jadi patokan untuk susunan di dalam pembahasan metode pengumpulan data. Ya, nah baru setelah itu ke kebutuhan checklist data. Nah, kalau di situ mah kok kebutuhan checklist data, kebutuhan mana di ini. Oh, kalau di itu mah langsung metode analisis ya, yang di grup. 3 tambahin 3.4. Jadi 31 kerangka berpikir, 32 metode pendekatan, 33 metode pengumpulan data, 34 itu kebutuhan data. Ya, jadi kebutuhan data. Nah, ini isinya adalah yang checklist panduan itu yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gini. Ini checklist panduan kan? Ya, nih kebutuhan data dari mulai fisik tuh apa aja, tahun datanya, format datanya, jenisnya, sampai sumber datanya. Nah, kalau udah bikin ini kan, ya enak ya. Oh, yang observasi yang mana? Oh, kemiringan. Ini tinggal nanti di copy, masukin ke yang ini bab observasi ke sini.
Nanti kalau yang di sini ada wawancara nih, misalkan di sini ada wawancara. Ini juga sebenarnya ini harusnya ada tambahannya adalah tekniknya nih. Jenis data ini sekunder, primer. Nah, sebelum ini tuh harusnya ada tekniknya dulu. Apakah O kan O, W, Q kan untuk kuesioner, observasi, kuesioner, wawancara, terus ada yang studi literatur, ada yang survei instansional, itu harusnya ada juga nih di sininya, di sebelumnya. Atau kalian udah dapat formatnya dari yang tahun sebelumnya? Biasanya kan suka gitu ya, suka dapat contoh-contoh tuh dari kakak tingkat sebelum-sebelumnya. Ya boleh aja gitu, cuman jangan copy paste banget, kalian juga harus memahami gitu ya apa yang disusun oleh kakak tingkat kalian yang sebelumnya, atau bahkan kalian berinovasi nambahin gitu ya, atau memperbaiki, atau ada yang kira-kira tadi kayak nggak lengkap kolomnya ditambahkan gitu ya. Jadi ada kebutuhan data dulu. Nah, baru ke 3.5-nya adalah metode analisis. Nah, metode analisis ini udah menjabarkan proses-proses dalam menganalisis tiap aspeknya. Jadi yang pertama metode analisis fisik. Analisis fisik tuh apa aja metode yang akan dilakukannya? Oh, ada analisis SKL. Caranya gimana? Jelasin. Ada, ini SKL juga kan banyak ya, tuh dijelaskan. Nanti ada analisis daya dukung. Rumusnya gimana? Jadi sampai keluar rumus di sininya. Kayak ekonomi misalkan LQ, shift share ya. Nah, ini kan baru fisik, terus ada kependudukan ya, analisis kependudukan. Nah, proyeksinya juga dimasukkan di sini. Ini masih kurang lengkap nih yang ini. Ya, nanti di sini dimasukkan rumus-rumus proyeksi. Terus ekonomi ngitung LQ itu gimana? Masukin nih pengertiannya, ngitungnya, rumusnya, jangan lupa. Nah, rumus ini jangan lupa dimasukin, shift share juga sama, klasen juga sama, gimana rumusnya. Sampai ke analisis ini, analisis prediksi sarana, gimana rumahan pendidikan. Ini dijelasin semua analisis yang akan kalian lakukan di studio 2 secara teori. Ini udah dapet lah di mata kuliah sebelumnya yang terkait kan ya. Nah, gitu. Itu metode analisis. Nah, kalau udah masuk ke bab 4, rencana kerja. Di rencana kerja itu, bab 4.1-nya adalah organisasi kelompok ya, atau organisasi nih. Organisasi kegiatan aja judulnya, organisasi kegiatan. Nah, itu ngejelasin struktur organisasi kelas, ya. Baru ngejelasin struktur organisasi kelompok. Enggak ada, harusnya ada. Struktur organisasi kelompok. Ketua siapa kalau yang Jatibarang teh? Ferdian kan ya? Ada sekretaris bendahara gitunya nggak di susunan organisasi kelompoknya? Ada apa aja selain bendahara sama sekretaris? Mm -mm. Mm. Oke, ya yang penting juga sih bank data ya. Karena pengalaman gini deh, nanti kalian setelah survei di kelompok, jangan sampai misalkan, nih data kan nanti mencar-mencar ya, nanti yang mungkin yang data fisik ada banyaknya di Ferdian misalkan, nanti yang sisanya ada di siapa. Pada saat hari pertama selesai survei, itu langsung dikumpulkan, semua data yang dikumpulkan dalam bentuk hard file maupun soft file, dikumpulkan, direkap di si bank data. Gitu ya. Hari kedua sama, kumpulin di bank data. Jadi sebisa mungkin ada backup, jangan sampai hanya ada di 1 atau 2 orang. Karena sering kejadian gitu kan, cuma disimpan di 1 orang, ketika mau nganalisis, ketika mau ngompilasi data, si hard disk-nya rusak lah, flash disk-nya rusak gitu ya. Jadi, wah hilang data semua. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus ada yang megang backup-nya di bank data. Makanya ini bank data penting banget. Mungkin bisa beberapa orang ya yang bank datanya. Gitu. Nah,
Itu disampaikan aja, dibuat di struktur organisasi kelas di ini ya, di bab 4.1, 2. Nih, jadi 4.1.1 tadi struktur organisasi kelas, 4.1 tadi organisasi kegiatan, 4.1.2 ditambahin di bawah 4.1.2. 4.1.2 adalah organisasi kelompok. Ya, jelasin susunan organisasi kelompok sama pembagian tugasnya. Nah, kayak